Nah, kalau mau menang ya belajar dari Taliban. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir. Yang waras tidak boleh mengalah. Terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Pandritalopi, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Viral beredar video Alfian Tanjung bagaimana dia membahas soal agenda 2024, di mana dengan jelas tahun 2024 bagi Alfian Tanjung adalah merupakan satu pertarungan yang harus dimenangkan oleh dia. Dalam hal ini adalah kubu umat Islam katanya, yang saya kira calonnya adalah Anies Baswedan. Dengan satu harapan bahwa Anies Baswedan menang, maka Hizbut Tahrir Indonesia dipulihkan namanya. Sebelum kita masuk dalam videonya, karena ini durasinya agak panjang, saya mau menjelaskan dulu siapa sebenarnya Alfian Tanjung ini. Jadi Alfian Tanjung ini adalah sosok yang memang akrab dengan atau gerakan radikal, yang selama ini memang kompak dengan kubu Petamburan, yaitu Rizik Syihab. Bahkan dia pernah melakukan ujaran kebencian di media sosial, misalnya di tahun 2017 itu, yang kemudian mengantar dia masuk di penjara selama 4 tahun. Dia mengatakan bahwa 85% isinya PDIP itu adalah PKI, dan mencalonkan calon gubernur anti-Islam. Itu yang kemudian membuat Alfian Tanjung ini di penjara kala itu kurang lebih 4 tahun. Kali ini dia muncul kembali dengan narasi yang jelas. Arahnya itu sudah sangat konkret bahwa tahun 2024 adalah harus memenangkan Anies Baswedan. Salah satu perjanjiannya yang bocor keluar, yang sebentar akan saya tayangkan di videonya, adalah bahwa dia sudah ketemu dengan Anies 2 kali. Dan salah satu bargainingnya itu adalah bagaimana kalau Anies terpilih menjadi presiden, maka dia akan menuntut untuk pengembalian nama HTI. Hizbut Tahrir dibubarin, ujung-ujungnya FPI dibubarin. Nah, gara-gara apa? Karena legislatifnya kebanyakan orang kafir, walaupun agamanya Islam, tapi cara berpolitiknya kafir. Nah, ini persoalan kita. Bahwa kita punya kewajiban menegakkan syariat Islam, ya. Bahwa kita akan berhadapan dengan kembalinya khilafah min hajun nubuwah, ya. Dari dulu perjuangan Islam itu kan memang ada 2 pilihan, kooperatif dan non kooperatif. Dulu juga yang namanya Kartosuwiryo, ketua umum atau ketua Masyumi Jawa Barat. Kartosuwiryo tidak pernah mengkafirkan Natsir yang memimpin Masyumi. Mudah-mudahan forum ini ngerti ya, bahwa kita harus membesarkan 2 jalur ini dengan arah yang sama dan kekuatan yang sama. Mari kita bangun dan kita rancang kemenangan, dan mari kita buktikan bahwa presiden yang akan kita menangkan tentu tetap akan kita tunggu nanti arahan dari Habib Rizik dan para ulama kita. Dan kami semua tetap berkumpul. Saya kabarkan buat teman-teman, jangan khawatir, MPUI jalan terus, kelompok Petamburan jalan terus, gerakan yang lain jalan terus, dan FKN jalan terus. Jadi yang jelas, wal mu'minin wal mu'minatin kal bunyanuhum yasuduhum ba'duhum ba'da. Kita bisa menang tergantung sangka-sangka hambanya. Nah, makanya Jakarta sebagai bukti, walaupun 2 orang harus ada dalam posisi yang agak berat. Habib Rizik tertahan di luar negeri, saya dalam penjara. Kekuasaan nggak bakal dikasih, Bang, derbot. Kita kan punya Quran. Infiru wasiqalan wajahidu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Ya, kalau teman-teman kenal saya, ya, saya track sukses saya pertama menggagalkan calon RT Kristen. Anda boleh ketawa, tapi itu kerja cakep itu. Yang kedua, menggagalkan calon RW Kristen dari perumahan Jombang. Saya jihadis, dan tapi saya juga strukturalis, ya. Makhluk langka nih, tinggal dijagain sama dikader, harus mengkader memang. Nah, buat teman-teman, mari kita mengupayakan pemerataan dan penyamaan frekuensi informasi, edukasi serta peran keumatan dan kebangsaan untuk izin Islam al-Muslimin melalui multimedia, multimetode, dan multistrategi. Nah, kalau mau menang ya belajar dari Taliban.
Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, bolehkan Hizbut Tahrir. Kira-kira terima kasih nggak tuh sama Pak Anies Baswedan? Makanya kemarin saya ketemu Anies 2 kali, terus terang aja. Saya orang yang dari dulu asik kemana aja asik. Karena ketemu saya di Solo tanggal 14 November. Bang Alfian, ada apa di sini? Iyalah, bini gue di sini, saya bilang. Jadi kita ngobrol, foto-foto bareng. Nah, kemudian tanggal 16-nya, 2 hari kemudian ketemu di Jogja. Jogja saya samperin, saya bisikin. Nis, Bang Anies, gue bantu lo, tapi gue gak deket-deket sama lo ya. Tapi kalau lo gak belain Islam, gue gak jadi bantu lo. Maksudnya apa Bang Alfian? Ya gak mau gue bantuin, ngapain? Ya udah. Nah, jadi sebenarnya Pak Anies Baswedan ini banyak tarikan gitu. Jadi gitu, soal bagaimana kemenangannya menurut saya boleh jadi di sini hari ini adalah benih-benih kemenangan itu akan terjadi. Ya. Persoalannya ibu-ibu, bapak-bapak suka berdoa enggak agar ketemu dengan caleg-caleg yang akhlaknya bagus, yang agamanya bagus. Ayo bantu PKS, Partai Umat. Nah, partai-partai yang udah jelas lolos, ayo dibantu. Apalagi yang kurang tersebut. Kalau yang lain kok, saya nggak mau nyebut orang dasarnya bukan Islam. Ntar giliran saatnya di ujung perjalanan bahwa kita akan menegakkan syariat Islam dan menjadikan Indonesia negara yang bersyariatkan Islam. Kira-kira partai yang berdasarkan bukan Islam ada yang interupsi nggak? Interupsi, ntar yang Kristennya. Wait. Ayo, kalau udah diinterupsi gitu jadi nggak setuju? Nggak setuju. Makanya jangan pernah ragu-ragu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Tapi kita jangan lupa belajar dari Aljazair. Aljazair, partai Front Islamic Salvation, ya, Khadli bin Jadid, Abdul Khair Haqqani memimpin, menang 91%. Bayangin, menang 91%, Bu, baru 2 minggu kantor jadi bakar. Jadi demokrasi ini adalah sebuah formula politik hanya berlaku kalau umat Islamnya kalah terus. Ya, kalau gitu gimana Ustaz? Maksud saya, makanya jangan galak-galak. Ya, namanya juga politik begitu. Kalau nggak mau berpolitik, udah ngumpet aja di kobong, berdoa terus. Tahu-tahu tanah kita udah habis, tahu ya? Tangerang Raya dari Pamulang sampai Tangerang Utara Tanjung Kait 84% sertifikat tanah udah di tangan orang Cina dan orang-orang Kristen. Silakan cross check ke BPN. Dibilangin gue ketua majelis syura Masjid Tangerang Raya. Saudara-saudara, habisnya tanah-tanah rakyat di Tangerang ini bukan karena mereka yang memaksa kita menjual, tapi karena kita pengkhianat. Tokoh-tokoh lokal, putra-putra daerah yang memuji-muji diri sebagai putra daerah, putra Ansor, tapi kalianlah yang jadi calok tanah. Mari semua yang hadir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita yang diijabah Allah dan bagian daripada energi positif kita untuk menjadikan pemilu 2024. Walaupun kita mungkin tidak ikut-ikutan, tapi mohon diem deh mulut lo ya. Kalau ingat ya kata Habib Rizik, kalau kagak ikut diem. Jangan kemana-mana nyela-nyela ya. Akhirnya nanti kita yang mau menang nggak jadi menang. Giliran menang kan nanti kebagian juga. Ya, hari ini pemilu 2024 Ustaz Alfian Tanjung baru bekerja keras untuk menjadikan. Ya, nanti 2029 kalau masih hidup, masih sehat, masih bisa jalan, mungkin bisa jadi gubernur Banten atau gubernur Jawa Tengah. Yang nggak setuju nggak apa-apa. Alfian Tanjung juga ini kita kenal paling sering menghina Banser dan Ansor. Tentu juga pernah digeruduk oleh Ansor dan Banser. Dan saat itu berakhir dengan permohonan maaf waktu dia baru-baru keluar dari penjara. Nah, kembali ke video tadi. Video tadi memberikan penegasan bahwa tahun 2024 itu umat Islam memang akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena akan kembali berhadapan dengan politik identitas. Yang pasti bahwa sudah nyata hari ini bahwa musuh kita dalam hal ini orang-orang nasionalis adalah bagaimana ke depan menghadang calon presiden yang didukung oleh orang-orang yang selama ini mentegut-tegutkan pemerintah, orang-orang yang selama ini mengkapir-kapirkan pemimpin kita, orang-orang yang selama ini menganggap bahwa proses demokrasi adalah sistem kafir. Dan ternyata bocor melalui video ini, mereka punya agenda di tahun 2024 itu ingin menyamakan Indonesia dengan Taliban. Dia menginginkan kemenangan untuk kejayaan Islam katanya. Dan ironisnya lagi, sudah jelas
2 kali ketemu Anies Baswedan, dan salah satu permintaannya kita dengar sendiri di dalam video tadi, yaitu bagaimana merehabilitasi nama HTI kembali. Yang kita tahu bahwa HTI ini adalah salah satu gembong teroris internasional yang ada di Indonesia, yang menggunakan juga agama untuk kepentingan politiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.